Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan pelajaran fisika. Kita lanjutkan yang kemarin. Gimana kabarnya kalian? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan baik. Nah, kemarin kalian sudah menonton video dan kalian catat materinya di buku catatan kalian. Sekarang akan saya jelaskan lebih rinci dengan contoh soal tentang dinamika rotasi dan keseimbangan benda tegar. Untuk bab pertama atau subbab pertama dari dinamika rotasi dan keseimbangan benda tegar itu tentang momen gaya atau bisa juga disebut dengan torsi yang kalian catat di buku kalian. Nah, untuk momen gaya atau torsi itu simbolnya adalah kayak T tapi di bawahnya kayak J tapi kebalik. Ini bisa juga dibaca tau ya. Nah, momen gaya, apa sih momen gaya? Momen gaya itu adalah besaran yang dapat menyebabkan sebuah titik partikel berrotasi atau disebut juga berputar. Nah, ini bisa kalian baca juga di LKS kalian halaman 4. Contoh dari momen gaya, contoh penggunaannya itu banyak digunakan dalam ganggang pintu. Kalian kalau membuka pintu harus memberi gaya pada ganggangnya, maka dia akan berputar sehingga pintunya akan terbuka. Itu contoh dari momen gaya. Saya rasa kalian sudah nonton kemarin di videonya. Nah, momen gaya itu merupakan besaran vektor. Nah, vektor ini mungkin kalian sudah dapatkan materinya di kelas 10, bahwa kalau vektor itu besaran yang punya nilai dan juga arah. Jadi arahnya nanti akan sangat diperhatikan. Untuk persamaan dari momen gaya itu dibagi menjadi dua, di mana yang pertama dia membentuk sudut 90, jadi nilai sudutnya itu diabaikan. Misalkan ini adalah ganggang pintu, kemudian di ujung diberi gaya sebesar F, maka jarak pintu ke pusatnya ini disebut dengan L, panjang lengan. Maka persamaan taunya, torsinya ya, tau sama dengan gaya dikali panjang lengan. Nah, bagaimana kalau sudutnya itu tidak 90? Misalkan momen gaya membentuk sudut, maksudnya membentuk sudut selain 90 ya. Kalau tadi bentuknya 90 derajat, nah sekarang dia tidak 90, jadi dia membentuk sudut lain. Misalkan gayanya sudut di sini adalah gaya F dan ini sudutnya sudut theta, ini masih sama panjang lengannya. Maka persamaannya kalau awalnya itu adalah tau sama dengan F dikali L atau gaya dikalikan panjang lengan, maka persamaannya akan menjadi tau torsi sama dengan gaya dikali panjang lengan kalikan sin theta, dimana tau itu adalah momen gaya atau torsi, satuannya adalah Nm, Newton meter. F itu adalah besar gaya, satuannya adalah Newton, sedangkan L itu adalah panjang lengan, satuannya meter. Paham ya? Nah, sekarang untuk menentukan arah torsi, menentukan arah momen gaya atau torsi ya, kita buat kesepakatan. Misalkan saya punya dua buah gaya, di sini adalah gaya 1 F1 dan ini adalah F2. Saya taruh di sini sumbu putarnya, sumbu rotasinya. Maka untuk F1 menuju ke titik itu lebih dekat lewat sini.
karena dia searah jarum jam, nanti dibagi dua ya, ada searah jarum jam, nilai torsinya positif, kemudian berlawanan arah jarum jam. Kebalik dong, ini maksudnya searah itu torsinya negatif, sedangkan kalau yang berlawanan arah jarum jam torsinya positif. Tolong diingat-ingat ya. Nah, kalau F1 dia untuk mencapai titik itu kan lebih dekat lewat sini. Maka di sini dia searah jarum jam. Ingat ya, putaran jarum jam itu kan ini 12 3 9 6. Kan muternya ke sini ya. Nah, ini searah. Kalau berlawanan berarti kebalikannya. Nah, karena ini searah maka nilai taunya negatif. Sedangkan kalau F2 untuk mencapai titik itu lebih dekat lewat sini. Nah, muter ke sini, maka di situ taunya positif karena berlawanan. Semoga kalian paham. Nah, kita langsung masuk ke contoh soal. Contoh soalnya saya ngambil di LKS halaman 13 nomor 3, yang sudah punya silahkan dibuka di sana dan dikerjakan di sana. Momen gaya yang dialami benda pada gambar berikut adalah, ini ada sebuah benda kayak batang di mana dia punya 3 gaya. Ada F1, kemudian ini F2 dan ada F3. Titik pusatnya berada di F2, maka momen gaya yang dialami benda, dia mengalami 3 momen gaya atau 3 torsi. Maka untuk mengerjakannya kita harus hitung satu persatu, atau kita langsung tuliskan di situ sigma tau. Ini sigma artinya adalah jumlah. Ini namanya sigma ya. Bacanya sigma artinya jumlah. Berarti torsinya lebih dari 1. Ada berapa kira-kira torsinya? Ada 3, karena di situ ada 3 gaya. Jadi ada tau pertama ditambah tau kedua ditambah tau ketiga. Torsi pertama, kedua, dan ketiga. Nah, kita tentukan arah gayanya, dia positif atau negatif ya. Ini untuk F1, F2, dan ini F3. Sedangkan 2 cm itu adalah L1. Ingat, kalau masih cm kalian perlu mengganti ke meter. L1 itu 2 cm sama dengan 0,02 meter, atau kalau kita tulis dalam bentuk notasi ilmiah menjadi 2 kali 10 pangkat min 2. Kenapa kok min 2? Karena dia mundur 2 kali. 1, 2. Untuk L2 masih sama dalam cm, jadi harus kalian ganti 6 cm menjadi 0,06 meter, atau 6 kali 10 pangkat min 2 meter. Kalau sudah diganti baru kita masukkan rumusnya tau seperti yang saya tuliskan tadi, bahwa F1 kali L1, karena di sini tidak ada yang membentuk sudut ya. Kemudian F2 kali L2, ini L3 maksudnya, ditambah dengan F3 kali L3. Kalau L2 berapa? Karena F2 itu nempel atau sama dengan sumbu putarnya, maka di situ nilai L2 sama dengan 0. Nah, sekarang kita tentukan arahnya. Untuk F1 mencapai titik itu kan lebih dekat lewat sini ya. Maka dia searah jarum jam, maka negatif. F3 dia lebih dekat lewat sini atau lewat sini? Yang satu lewat sini kan? Ke sini, maka dia juga sama searah jarum jam, maka nilainya pun negatif. Maka di sini F1 min 10 kalikan, kalian boleh pakai yang mana aja, kalikan misalkan yang ini 0,02 ditambah dengan F2 nya berapa? 4, tapi di sini jaraknya 0 panjang lengannya. Kemudian F3 itu negatif, maka min 6 dikalikan dengan 0,06 berapa? Min 10 kali 0,02 hasilnya min 0,2 ditambah 0, berapapun dikalikan 0 hasilnya adalah 0. 4 kali 0 hasilnya 0. Kalau ini plus ini min, maka menjadi min 6 dikalikan 0,06 menjadi 0,36.
maka min 0,2 ditambah 0 min 0,36 hasilnya menjadi min 0,56 Newton meter. Itu untuk jawaban dari soal LKS halaman 13 nomor 3. Nah, saya lanjutkan ke contoh soal yang kedua. Untuk soal yang kedua, saya ngambil di LKS di halaman 13, tapi ini yang nomor 1. Nah, ini contoh dari soal yang membentuk sudut. Jika diketahui jarak F1 ke P adalah 4 meter, maka dari F1 ke P itu jaraknya 4 meter. Dan jarak F2 ke P sama dengan 2 meter. Dari F2 ke P 2 meter. Di sini berarti 2 meter. Torsi total yang dialami benda pada gambar berikut adalah, nah ada berapa torsi? Karena ada 2, maka di situ torsinya ada 2. Kita pakai sigma torsi. Torsi pertama dan torsi kedua. Untuk torsi pertama F1, dia untuk mencapai titik P lebih dekat lewat sini. Maka di situ searah dengan jarum jam, nilainya negatif. Yang kedua pun sama, untuk ke P dia lebih dekat lewat sini, masih searah jarum jam, maka nilainya negatif. Nah, meskipun nanti hasil jawabannya negatif, kalau pilihan ganda itu tidak dituliskan, karena ini tuh hanya arah, yang artinya negatif itu adalah searah jarum jam. Nah, kembali lagi ke soal ini, berarti F tahu satunya itu min, tahu duanya juga min. Kita hitung, kita masukkan persamaan F1 kali L1 min F2 kali L2. Jangan lupa di situ tulis sin 30 karena membentuk sudut. Untuk F1 nya berapa? Min 10 kalikan 4 meter. Di sini L-nya sudah sesuai ya, karena sudah dalam meter. 10 kali 4 min F2 nya 20 kali L nya berapa? 2, kemudian sin 30 itu setengah. Nah, untuk sudut silahkan kalian cari di internet atau mungkin sudah ada catatan kalian di kelas 10 tentang sudut-sudut istimewa, mulai dari sudut 0, 30, 45, 60, 90. Tolong kalian diingat-ingat dan ditulis pokoknya di buku kalian biar tidak lupa. Nah, kita selesaikan perkaliannya dulu. 10 kali 4 berarti 40, kemudian min, kalau 2 dikalikan setengah hasilnya itu 1 kali 20 tetap 20. Di sini min 40 min 20 hasilnya adalah min 60. Ingat satunya dari torsi itu Newton meter. Nah, min ini maksudnya adalah searah jarum jam. Begitu. Ini untuk momen gaya. Kalau misalkan ada yang kalian tidak pahami dan kalian tanyakan, silahkan kalian nanti komen di Classroom atau kalian bisa tanya langsung melalui WhatsApp. Untuk selanjutnya adalah momen inersia. Saya bedakan videonya ya.